Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada dua smartwatch teranyar 2022 dari Xiaomi dan juga dari Amazfit. Di sini saya punya Xiaomi Watch S1 Active dan juga Amazfit GTR 3. Untuk Xiaomi Watch S1 Active ini lebih murah ya, 2 juta kembali 1000. Sedangkan untuk Amazfit GTR 3 ini 2,1 juta kembali 1000. By the way, di video rekomendasi lebaran kemarin dari kedua smartwatch ini saya lebih mengunggulkan Xiaomi Watch S1 Active. Tapi ternyata di kolom komentar banyak yang minta untuk memversuskan secara side by side antara Xiaomi Watch S1 Active dan juga Amazfit GTR 3. Oke, kita versuskan aja langsung ya. Untuk penampakan boxnya ya seperti ini ya, Xiaomi memanjang, sedangkan Amazfit GTR 3 seperti ini, khas Amazfit banget. Dan untuk penampakan bodinya seperti ini. Sebelum saya lanjut, mohon maaf ya, backgroundnya masih tabrakan, ini hitam, backgroundnya juga hitam. Tapi tunggu aja ya, karena saya udah pesen untuk background yang berwarna biar lebih nyaman. Mudah-mudahan masih terlihat jelas ya perbedaan desain antara Xiaomi dan juga Amazfit ini. Untuk masalah desain silahkan kembali ke masing-masing selera ya. Tapi untuk saya pribadi, saya tetap lebih menjagokan desain dari Xiaomi Watch S1 Active ini. Kelihatan lebih keren aja gitu. Sedangkan kalau pengen yang lebih kalem, bisa dipakai untuk dinas dan yang lain-lain, olahraga aman, kemudian di kantor juga aman. Amazfit ini cakep sih. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Lebih suka desain yang mana? Apakah Xiaomi atau desain dari Amazfit ini? Untuk tombol fisik yang tersedia di Xiaomi ada dua ya di bagian kanan. Ini tombol home untuk masuk ke aplikasi dan menu ya. Kemudian di bagian bawah ada tombol sport, shortcut langsung masuk ke workout atau latihan. Ini feel ngekliknya lumayan ya, lumayan kliki. Begitu juga tombol fisik yang ada di Amazfit, sama ya, ada dua di bagian kanan. Tapi ada kelebihan untuk Amazfit ini karena tombol yang bagian atas dia berfungsi sebagai crown. Jadi ini aktif ya, bisa puter-puter kayak gini. Kayak jam klasik gitu. Tapi untuk memilih menu tetap ya harus disentuh. Nggak bisa pakai tombol ini. Misalnya kita mau klik tidur. Kalau kita klik ini ya balik lagi ke watch face ya. Jadi ya harus kita sentuh. Jadi ini untuk menggulir-gulirkan aja sih. Kemudian ini juga sama ya, kliki. Tapi lebih empuk tombol yang ada di Amazfit menurut saya. Dan tombol yang bawah sama ya, berfungsi sebagai tombol shortcut ke latihan. Kemudian untuk material yang digunakan di kedua smartwatch ini udah sama-sama cakep ya. Kacanya udah Gorilla Glass, jadi ini udah keras. Ini kalau saya ketuk-ketuk kenceng kayak gini, levelnya kayak sama gitu. Keras dua-duanya, gak ada masalah ya. Jadi udah cakep kalau masalah kaca. Kemudian untuk bagian bodinya atau framenya sama-sama udah menggunakan aluminium ya. Untuk Xiaomi sendiri ini aluminiumnya lebih ringan daripada aluminium biasa. Sedangkan untuk Amazfit dia kerasa lebih berat ya. Dan warnanya seperti ini, by the way ini enggak hitam-hitam banget ya. Sedangkan untuk tampilan belakangnya sama-sama masih menggunakan bahan PC alias plastik. Dan sistem charger Xiaomi seperti ini dia masih menggunakan 2 pin magnetik. Tapi ini dia kuat ya, magnetnya tuh kenceng banget gitu. Tuh. Ini saya gantungin kayak gini dia nggak jatuh. Sedangkan docking charger untuk Amazfit dia lebih minimalis ya. Tapi kabelnya menurut saya lebih panjang daripada yang di Xiaomi. Kita lihat di sini untuk magnetiknya juga sama-sama kenceng ya, bisa dilihat. Dan kalau saya gantung juga di sini tidak jatuh, kecuali ya kalau kita puter-puter pasti jatuh sih. Lanjut ke bagian strap. Nah, untuk Xiaomi dia tampilannya seperti ini dan untuk Amazfit seperti ini. Mana yang lebih cocok? Tapi sebenarnya masalah strap ini gampang ya, karena keduanya menggunakan sistem quick release. Kalau nggak cocok ya tinggal beli strap yang lain. Xiaomi terlihat di sini lebih panjang ya strapnya. Kemudian bagian dalamnya seperti ini.
By the way, saya lebih suka strap yang Amazfit sih, lebih nyaman ya, karena ini ada bantalan-bantalannya di bagian dalam. Dan kalau kita bandingkan secara langsung kayak gini, ini kerasa strap yang punya Xiaomi sedikit lebih tebal, sedikit aja ya, bisa dilihat di bagian kepalanya. Untuk Amazfit ada brandingnya ya di penyangga, sedangkan untuk Xiaomi seperti biasa, Xiaomi itu selalu ya menyembunyikan branding. Dan untuk bakalnya sama-sama berbahan metal. Sekarang kita ukur dan timbang. Untuk Xiaomi udah beberapa kali sih ini saya ukur ya tiap video versus. Xiaomi ini hampir 47 ya, atau menyentuh 47 mm tingginya. Sedangkan Amazfit 46 mm. Dan perbedaan 1 mm antara keduanya ini nggak terasa sama sekali. Dan untuk ketebalan Xiaomi ada di angka 13 mm. Begitu juga Amazfit ya, sama 13 mm. Jadi kedua smartwatch ini sama tebal di angka 13 mm. Untuk Xiaomi bodinya aja 35, kita tambahkan dengan dua strapnya menjadi sekitar 51-52 gram. Sedangkan Amazfit ternyata lebih ringan, 32 gram. Kalau kita tambahkan strap, dan lebih ringan juga, 48 gram. Ini padahal saya kalau pegang kayak gini ya, kerasa lebih berat Amazfit. Tapi ternyata setelah ditimbang, Amazfit lebih ringan, luar biasa. Dan untuk masalah display dari kedua smartwatch ini udah sama-sama menggunakan panel layar AMOLED. Jadi baik Xiaomi ataupun Amazfit gak ada masalah sama sekali. Saya puas-puas aja. Layar yang dihasilkan oleh Xiaomi ataupun Amazfit udah memenuhi ekspektasi saya. Warna yang dihasilkan kerasa banget ya, gonjreng dan juga hitamnya pekat. Sekarang kita masuk ke sistem UI. Nah di sini ya, kalau kemarin dengan Huawei itu kerasa beda banget ya, karena Huawei itu sistem UI-nya cakep banget ya, gegas. Nah karena ini Amazfit Z-nya itu termasuk OS baru juga, dan Xiaomi juga OS baru ya, MIUI Watch. Jadi masih banyak perlu perbaikan ya dari kedua OS smartwatch ini. Kita mulai dari bagian atas ya. Kalau kita tarik dari atas, Xiaomi masuk notifikasi, sedangkan Amazfit masuk ke quick setting. Kalau kita tarik dari bawah, berarti sebaliknya. Untuk Amazfit dia masuk notifikasi, sedangkan Xiaomi masuk ke bagian quick setting. Kita bandingkan dulu di bagian notifikasi. Ini lebih lancar di Amazfit ya untuk tampilan notifikasinya, sedangkan di Xiaomi ini agak sedikit berat. Bisa dilihat ya, dia balik lagi. Tapi untuk informasi yang ditampilkan, Xiaomi menurut saya lebih baik ya, karena untuk bahasa Arab terbaca dengan baik, dan juga emoticon udah bisa dibaca di Xiaomi. Seperti ini misalnya di Xiaomi bisa kelihatan ya, ada emoticonnya, emoji. Kemudian yang saya suka di Xiaomi juga ada notification counternya ya, jadi ada penghitung notifikasinya, ada 11. Sedangkan di Amazfit di sini tidak ada. Tapi ini lancar banget sih di Amazfit ya. Ini perbaikan yang lumayan signifikan daripada pas pertama keluar ZipOS ya. Seperti yang kita tahu lah, sering ngehang dan juga random reboot. Oke, sekarang kita lihat bagian quick settingnya. Nah ini dia tampilan quick settingnya, sama-sama mengusung icon bulat ya. Selain itu, baik Xiaomi ataupun Amazfit di sini tidak ada titelnya, jadi harus tahu ini icon-iconnya. Kemudian kalau kita geser samping kiri atau samping kanan akan masuk ke bagian widget. Untuk tampilan widget ya, Xiaomi saya suka dan Amazfit juga saya suka. Ini simple dan juga rapi kelihatannya. Dan untuk masuk ke menu kita harus menekan tombol bagian atas. Sama cepet ya. Coba kita balik. 1, 2, 3. Xiaomi lebih cepat. Di sini kelihatan ya, di Amazfit agak sedikit delay. Kita coba lagi. 1, 2, 3. Yap, Xiaomi lebih cepat, di Amazfit masih ketinggalan. Oke, kita bahas bagian menunya. Ini tampilan menunya. Baik Xiaomi ataupun Amazfit di sini bisa di custom ya. Perbedaannya, untuk Xiaomi customnya antara grid dan juga list ya. Kita atur di aplikasi Mi Fitness. Sedangkan untuk tampilan menu yang ada di Amazfit dia lebih ke arah bentuk icon, dan menariknya kita bisa langsung custom dari smartwatchnya.
Kita tinggal masuk ke bagian setting, kemudian tampilan, kemudian gaya tema. Di sini ada beberapa ya, 1, 2, 3. Jadi ada 3 tampilan icon yang bisa kita pilih. Sekarang kita coba scrolling. Oke. Tapi untuk kembali ke home, ini Xiaomi cepat dan Amazfit masih ketinggalan aja. Dan selain itu, keunggulan Amazfit daripada Xiaomi adalah di bagian setting. Ini salah satu yang paling cakep ya. Amazfit itu di bagian settingnya hampir lengkap banget. Terutama di bagian preferensi ya, ini wah banyak nih. Sedangkan untuk di Xiaomi bisa dibilang lengkap juga ya, tapi tidak selengkap pengaturan yang ada di Amazfit. Kita masuk ke bagian fitur. Yang pertama, exercise atau latihan atau olahraga. Baik Xiaomi ataupun Amazfit, keduanya udah mendukung olahraga yang sangat-sangat lengkap. Ada 100 lebih jenis olahraga yang didukung oleh kedua smartwatch ini. Jadi no problem lah. Sekarang kita lihat fitur-fitur lainnya atau keunggulan dari masing-masing smartwatch ini. Yang pertama, dilihat di sini ada BPM atau pengukur detak jantung. Ini Xiaomi juga udah punya ya, di sini ada detak jantung. Kemudian ada SpO2 atau oksigen dalam darah. Di sini juga di Xiaomi ada SpO2. Kemudian di Xiaomi ada tidur. Yap, di sini juga di Amazfit ada ya pengukur tidur. Kemudian di sini ada stress level. Di Amazfit juga ada pengukur stress level. Mana? Nah, yang ini. Kemudian di sini ada siklus ya, cycle untuk perempuan. Nah, kalau kita cari di Amazfit tidak ada siklus atau cycle ya. Tapi kalau kamu perempuan bakalan otomatis ditambahkan ya. Kemudian di sini ada fitur Alexa. Nah, di Amazfit tidak ada fitur Alexa, sayang sekali. Kemudian di sini ada fitur cuaca. Di Amazfit juga ada fitur cuaca. Kita lihat untuk kelengkapan cuacanya. Untuk kelengkapannya seperti ini. Ini di Xiaomi 5 hari ke depan, sedangkan di Amazfit di sini sama ya, 5 hari ke depan. Di sini ada matahari terbit dan terbenam, di Amazfit juga ada ya, tapi dia dipisahkan, bukan di menu weather. Kemudian di sini ada musik, ya. Masih aja ada yang nanya, padahal di review saya lengkap banget ya. Xiaomi ini belum bisa putar musik mandiri, jadi dia sebagai controller. Begitu juga di Amazfit GT-R 3 ya. Ini sebagai musik controller. Jadi tidak bisa menambahkan file musik ke sini. Kemudian Xiaomi punya fitur pembayaran tapi hanya untuk Mastercard. Untuk Visa belum bisa. Di sini tidak ada ya karena belum mendukung NFC. Kemudian di Xiaomi ada panggilan ya, Bluetooth call, karena ini udah built-in speaker. Kita bisa melakukan panggilan langsung dari sini. Tapi hanya menerima ya, tidak bisa memulai. Sedangkan di Amazfit GT-R 3 tidak ada fitur panggilan. Nih altimeter dan barometer. Di Amazfit juga ada di bagian lainnya. Dia lebih kesembunyi ya, tersembunyi bukan kesembunyi. Kompas, altimeter dan barometer. Ini juga kompas ada. Kemudian shutter kamera. Di Amazfit juga ada shutter kamera. Tapi di sini ada beberapa fitur spesial ya yang tidak bisa dimiliki atau tidak dimiliki oleh Xiaomi, seperti jam dunia, kemudian pengatur waktu Pomodoro dan juga agenda. Nah, gimana sistem GPS dari kedua smartwatch ini? Sistem GPS dari Xiaomi masih lebih baik menurut saya. Kemarin waktu saya versuskan dengan Huawei ya, ini cepat banget sih. Saya paling suka ya di Xiaomi ini karena lock GPS-nya cepat dan juga jarang banget mencong-mencong meskipun masuk ke daerah yang banyak pepohonan atau gedung-gedung tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian watch face. Nah, ini biasanya jadi salah satu alasan sebagian orang untuk beli sebuah smartwatch. Karena kalau nggak bisa gonta-ganti wajah jam ya buat apa beli smartwatch ya? Seperti itu kan alasan mereka. Oke, mana yang lebih banyak watch face dari kedua smartwatch ini? Ya secara total ya, benar-benar total menurut saya Amazfit lebih banyak. Karena Amazfit juga lebih berpengalaman ya di dunia smartwatch. Terlebih kemarin juga saya udah bahas
banyak aplikasi pihak ketiga yang menyediakan watch face terbaiknya untuk Amazfit. Sedangkan Xiaomi, terakhir info yang saya dapatkan totalnya ada sekitar 200 watch face. Dan untuk masalah always on display dari kedua smartwatch ini, tenang, keduanya udah bisa mengikuti wajah jam yang sedang kita pakai. Tapi sekali lagi, Amazfit di sini lebih unggul karena menurut saya ya lebih banyak juga watch face yang udah support always on display. Sedangkan Xiaomi masih terbatas. Segmen yang terakhir adalah daya tahan baterai. Baik Xiaomi ataupun Amazfit, keduanya memiliki daya tahan yang luar biasa lama ya. Kemarin saya pakai Xiaomi ini sekitar 5 hari dan baterainya masih banyak. Silahkan tonton di video review ya. Sedangkan ini baru aja kemarin saya jadikan daily driver selama saya mudik. 1 minggu bisa bertahan. Dan itu catatannya adalah selalu menggunakan always on display. Oke, overall setelah saya bahas ini dan itu, saya sendiri ya, saya pribadi, saya masih tetap mengunggulkan Xiaomi Watch S1 Active daripada Amazfit GT-R 3 dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh Xiaomi Watch S1 Active dan juga harganya yang terbilang lebih murah 100.000. Lumayan, 100.000 kita bisa beli yang lainnya. Jadi hitung-hitungannya lebih murah tapi fiturnya bisa dikatakan lebih lengkap. Tapi kalau kamu butuh quick replay ya, notification yang udah saya bahas video terpisah di Amazfit GT-R 3 ini pilihan yang bagus. Kalau kamu tertarik dengan smartwatch Xiaomi ini atau smartwatch dari Amazfit ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Linknya sudah saya sediakan dan itu akan sangat membantu saya. Terima kasih bagi yang udah nonton video sampai selesai. Rizal Gosip pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.